kitab kaidah itikad, peraturan keyakinan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalamnya terdapat 4 pasal. Yang pertama, menguraikan akidah, peraturan, itikad, keyakinan Ahlus Sunnah, orang-orang yang mempercayai sunnah, tentang 2 kalimat syahadah, yaitu salah satu dari dasar-dasar Islam. Maka berkatalah kami dengan memohonkan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan, yang mengembalikan, yang berbuat barang sekehendak Allah, yang mempunyai surga mulia, yang gagah perkasa, yang memberi petunjuk kepada hamba Allah yang bersih, kepada cara yang betul dan jalan benar, yang memberikan nikmat kepada mereka sesudah pengakuan keesaan dengan terjaga keyakinannya dari kegelapan keraguan dan kesangsian, yang membawa mereka kepada mengikuti Rasulullah yang pilihan dan menuruti peninggalan para sahabatnya yang mulia, yang dikaruniai dengan kekuatan dan kebenaran, yang menampakkan kepada mereka tentang zat Allah dan perbuatan Allah dengan segala sifat Allah yang baik, yang tidak akan mengetahuinya selain orang yang dilimpahkan pendengaran, dan Allah itu yang menyaksikan, yang memperkenalkan kepada mereka bahwa zat Allah itu esa, tiada sekutu bagi Allah, tunggal tiada yang menyamai Allah, lengkap rahmat Allah, tiada yang melawani Allah, sendirian tiada yang menyekutui Allah, bahwa Allah itu esa, tiada permulaan, tiada berpendahuluan, berkekalan wujud Allah, tiada berkesudahan, abadi tiada berpenghabisan, tegak berdiri tiada yang menghalangi Allah, kekal tiada putusnya, senantiasa dan selalu bersifat dengan segala sifat kebesaran, tiada habis dengan kehabisan dan pemisahan, dengan pergantian abad dan musnahnya zaman. Tetapi Allah lah yang awal dan yang akhir, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Allah amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Kemahasucian, tanzih, bahwa Allah tidak dengan tubuh yang merupakan, tidak benda atau barang yang terbatas dan berhingga. Allah tidak menyerupai dengan segala tubuh, tidak pada kira-kiraan dan tidak pada dapat dibagi-bagikan. Tidaklah Allah itu benda atau barang, dan tidaklah Allah ditempati oleh benda atau barang. Tidaklah Allah itu sifat yang mengambil tempat, dan tidaklah Allah ditempati oleh sifat yang mengambil tempat. Bahkan Allah tidak menyerupai dengan yang ada, dan tidak sesuatu yang ada pun menyerupai dengan Allah. Tiadalah seperti Allah sesuatu, dan tidaklah Allah seperti sesuatu. Allah tidak dibatasi oleh sesuatu batas dan tidak mengandung sesuatu jurusan, tidak diliputi oleh pihak, tidak dibatasi oleh bumi dan langit. Allah bersemayam di atas arasy sorga menurut firman Allah dan menurut arti yang dikehendaki Allah. Istiwa, bersemayam, yang suci dari tersentuh dengan sesuatu, suci dari tetap dan tenang, suci dari mengambil tempat dan berpindah. Allah tidak dibawa oleh arasy, tetapi arasy dan pembawa-pembawa arasy-lah yang dibawa dengan kelemah lembutan kemampuan Allah, yang digagahi dalam genggaman Allah. Allah di atas arasy dan langit dan di atas segala-galanya sampai ke segala lapisan bumi. Keatasan yang tidak menambahkan dekat Allah kepada arasy dan langit, sebagaimana tidak menambahkan jauh Allah dari bumi dan lapisan tanah. Tetapi Allah di tingkat yang maha tinggi dari arasy dan langit, sebagaimana Allah di tingkat yang maha tinggi dari bumi dan lapisan tanah. Dan pada itu, Allah dekat sekali dengan segala yang ada, dan maha dekat kepada hamba Allah, lebih dekat dari urat leher hamba Allah itu sendiri. Allah menyaksikan tiap-tiap sesuatu, tidak menyerupai kehampiran Allah dengan kehampiran di antara tubuh-tubuh, sebagaimana tidak menyerupai zat Allah dengan segala zat tubuh-tubuh itu. Allah tidak bertempat pada sesuatu dan tidak ada sesuatu bertempat pada Allah.
Maha suci Allah dari dipengaruhi oleh tempat, sebagaimana Allah maha suci daripada dibataskan oleh waktu. Tetapi adalah Allah sebelum dijadikan zaman dan tempat. Allah sekarang menurut apa yang Allah ada. Allah tidak sama dengan makhluk Allah dengan segala sifat Allah. Tiada sesuatu yang sama dengan zat Allah dan tidaklah zat Allah menyamai dengan sesuatu. Allah maha suci dari perubahan dan perpindahan. Tidaklah bertempat pada Allah segala kejadian dan tidaklah mempengaruhi Allah oleh segala yang mendatang. Tetapi senantiasalah Allah dalam segala sifat kebesaran Allah, maha suci dari kelenyapan dan senantiasalah Allah dalam segala sifat kesempurnaan Allah. Tidak memerlukan kepada penambahan kesempurnaan lagi. Mengenai zat Allah diketahui ada Allah dengan akal pikiran. Dilihat zat Allah dengan mata hati sebagai suatu nikmat daripada Allah sebagai kasih sayang Allah kepada orang-orang yang berbuat baik dalam negeri ketetapan nanti dan sebagai suatu kesempurnaan. Daripada Allah dengan kenikmatan memandang kepada wajah Allah yang mulia. Haya, hidup dan kudrah, kuasa. Allah itu hidup yang kuasa, yang gagah, yang perkasa, tidak ditimpakan kepada Allah oleh kekurangan dan kelemahan. Ada pada Allah lupa dan tidur, tidak didatangi oleh kebinasaan dan kematian. Allah lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan, yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Kepunyaan Allah kekuasaan, keperkasaan, kejadian dan segala urusan. Segala langit itu terlipat dengan tangan Allah. Segala makhluk itu digagahi dalam genggaman Allah. Allah sendirian menjadikan dan mengadakan. Dijadikan Allah makhluk dan perbuatannya. Ditentukan Allah rezeki dan ajalnya. Tidak terlepas kekuasaan dari genggaman Allah dan tidak luput dari kekuasaan Allah segala pertukaran keadaan. Tak terhinggakan yang dikuasai Allah dan tidak berkesudahan yang diketahui Allah. Ilmu mengetahui. Allah yang mengetahui segala yang diketahui. Yang meliputi dengan apa yang berlaku dari segala lapisan bumi sampai kepada langit yang tinggi. Allah maha tahu, tidak luput dari ilmu Allah seberat biji sawi sekalipun, di bumi dan di langit. Bahkan Allah mengetahui semut yang hitam, yang berjalan di atas batu yang hitam, dalam malam yang kelam. Allah mengetahui gerakan yang paling halus di udara terbuka. Allah tahu rahasia dan yang tersembunyi, dan melihat segala bisikan dalam hati kecil manusia, segala gurisan dalam hati yang tersembunyi di dalam jiwa. Dengan ilmu Allah yang tiada berpemulaan dan tiada kesudahan, senantiasalah Allah bersifat demikian pada tiada kesudahan. Tidaklah ilmu Allah dengan pengetahuan yang membaru, yang terjadi pada zat Allah dengan bertempat dan berpindah. Iradah kemauan berkehendak. Allah itu berkehendak menjadikan segala yang ada, mengatur segala yang baru. Maka tidaklah berlaku pada alam yang nyata ini dan yang tidak nyata, sedikit atau banyak, kecil atau besar, baik atau buruk, bermanfaat atau melarat, iman atau kufur, pengakuan atau mungkir, kemenangan atau kerugian, bertambah atau berkurang, taat atau maksiat, selain dengan ketetapan dan takdir Allah, ilmu dan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah ada. Yang tidak dikehendaki Allah tidak ada. Tak ada yang keluar dari kehendak Allah meskipun palingan muka orang yang memandang dan gurisan hati dari seseorang manusia. Tetapi Allah lah yang memulai dan yang mengulangi. Berbuat sekehendak Allah. Tak ada yang menolak dari perintah Allah dan tak ada yang dapat berbuat akibat ketetapan Allah. Tak ada yang dapat melarikan seorang hamba dari kemaksiatannya, selain dengan petunjuk dan kasih sayang, rahmat Allah. Tak ada kekuatan untuk mentaati Allah selain dengan kehendak Allah.
Kalau berkumpullah insan dan jin, malaikat dan setan untuk menggerakkan di alam ini sesuatu benda yang kecil saja atau menempatkannya tanpa kehendak Allah, maka akan lemahlah mereka itu daripadanya. Kehendak Allah itu berdiri pada zat Allah dalam jumlah sifat-sifat Allah. Senantiasalah Allah demikian bersifat dengan kehendak. Allah berkehendak pada azal kematian untuk adanya segala sesuatu pada waktu-waktunya yang ditakdirkan Allah. Lalu terdapatlah segala sesuatu itu pada waktunya menurut kehendak Allah pada azal, tidak terdahulu dan tidak kemudian. Bahkan terjadi sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah tanpa pertukaran dan perubahan. Allah mengatur segala urusan, tidak dengan tartib pikiran dan pengaruh zaman. Karena itu, tidaklah Allah dipengaruhi oleh apapun juga. Sama mendengar dan basar melihat. Allah yang mendengar lagi yang melihat. Allah mendengar dan melihat. Yang tidak luput dari pendengaran Allah yang terdengar, meskipun tersembunyi. Tidak lenyap dari penglihatan Allah yang terlihat meskipun sangat halus. Tidak menghalangi pendengaran Allah oleh kejauhan. Tidak menolak penglihatan Allah oleh kegelapan. Allah melihat tanpa biji mata dan kelopak mata. Allah mendengar tanpa anak telinga dan daun telinga. Sebagaimana Allah tahu tanpa hati dan bertenaga tanpa anggota badan dan menjadikan tanpa perkakas. Karena tidaklah sifat Allah menyerupai sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak menyerupai zat makhluk. Kalam berkata-kata, Allah yang berkata-kata yang menyuruh dan melarang. Yang berjanji balasan baik bagi orang yang berbuat baik dan yang berjanji balasan buruk bagi orang yang berbuat jahat dengan kalimat Allah yang tiada kesudahan, tiada berpemulaan. Berdiri dengan zat Allah yang tidak menyerupai dengan kalimat makhluk. Tidaklah kalimat Allah itu dengan suara yang datang dari pembawaan udara atau penggosokan beberapa benda. Tidak dengan huruf yang berputus-putus dengan melipatkan bibir atau menggerakkan lidah. Dan sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul Allah alaihi salam. Dan Al-Quran itu dibacakan dengan lidah. Dituliskan pada lembaran-lembaran kertas dan dihafalkan di dalam hati. Dalam pada itu, Al-Quran itu tiada berpermulaan, berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Tidak menerima pemisahan dan penceraian dengan sebab berpindah ke dalam hati dan kertas. Nabi Musa alaihi salam mendengar kalimat Allah tanpa suara dan huruf. Sebagaimana orang-orang yang selalu membuat kebaikan melihat Allah Ta'ala di akhirat dengan tidak berbentuk sesuatu atau sifat yang mengambil tempat. Apabila segala sifat yang tersebut tadi ada pada zat Allah Ta'ala, maka adalah Allah Ta'ala itu yang hidup dengan hidup Allah, Haya, yang mengetahui dengan ilmu Allah, Ilmun, yang berkuasa dengan kudrahnya, yang berkehendak, berkemauan dengan iradahnya, yang mendengar dengan sama, mendengarnya, yang melihat dengan basar, melihat Allah, dan yang berkata-kata dengan kalam, berkata-kata Allah. Tidak dengan semata-mata zat, afal, perbuatan-perbuatan, tidak adalah yang ada selain Allah. Yang lain itu ada dengan perbuatan Allah yang melimpah dari keadilan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya dan seadil-adilnya. Allah Maha Bijaksana dalam segala perbuatan. Allah Maha Adil dalam segala hukumnya. Tak dapatlah dibandingkan keadilan Allah dengan keadilan hamba Allah. Karena hamba itu tergambar daripadanya kejahatan dalam mengurusak milik orang lain, dan tidak tergambar kejahatan daripada Allah Ta'ala, sebab tidak dijumpai milik bagi yang lain dari Allah, sehingga ada pengurusan Allah itu jahat.
seluruhnya yang lain dari Allah, yaitu insan, jin, malaikat, setan, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, barang beku, barang, benda, yang mengambil tempat, yang diketahui dan yang dirasa adalah baru, yang dijadikan Allah dari tidak ada dengan kehendak Allah dan yang diciptakan Allah dari tidak ada sama sekali. Karena pada yang tiada berpemulaan hanyalah Allah yang ada yang Maha Esa dan yang lainnya tidak ada. Maka kemudian dijadikan Allah makhluk untuk menyatakan kehendak Allah, membuktikan bagi yang telah lalu dari kehendak Allah dan kebenaran kalimat Allah pada tiada kesudahan. Bukan karena Allah memerlukan dan berhajat kepada yang baru itu. Allah berkemurahan dengan menjadikan, menciptakan dan menugaskan, bukan dari kewajiban kepada Allah, dan mengurniakan kenikmatan dan perbaikan, bukan suatu keharusan kepada Allah. Maka bagi Allah lah keutamaan, kebaikan, kenikmatan dan kemurahan. Karena Allah berkuasa menimpakan bermacam-macam azab kepada hamba Allah dan mencobainya dengan berbagai kesengsaraan dan malapetaka. Jika dibuat Allah demikian, maka adalah itu keadilan daripada Allah, bukan kekejian dan kedaliman. Allah memberi pahala kepada hamba Allah yang mukmin atas ketaatan adalah karena kemurahan dan janji Allah, bukan karena menjadi hak dari orang mukmin yang taat itu dan bukan suatu keharusan atas Allah Ta'ala. Karena tidak wajib atas Allah berbuat untuk seseorang dan tidak tergambar daripada Allah sesuatu kedaliman. Tidak harus ada hak seseorang atas Allah. Dan hak Allah atas makhluk wajib pada mentaati Allah dengan diwajibkan Allah disampaikan oleh lisan para nabi Allah. Tidak dengan semata-mata akal, tetapi ia mengutuskan rasul-rasul dan melahirkan kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Lalu mereka itu menyampaikan perintah Allah, larangan Allah, janji pahala kepada yang membuat kebajikan dan janji siksa kepada yang berbuat kejahatan. Maka wajiblah atas makhluk membenarkan rasul-rasul itu akan apa yang dibawanya. Arti kalimat kedua, yaitu mengakui kerasulan rasul-rasul membawa risalah bahwa Allah Ta'ala mengutuskan seorang nabi yang umi tak tahu tulis baca dari suku Quraisy, bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah kepada seluruh Arab dan Ajam, bukan Arab, jin dan insan. Maka dengan syariat, agama yang dibawanya itu, menjadi tercakuplah segala agama yang terdahulu, kecuali hal-hal yang ditetapkan berlakunya oleh agama yang baru itu. Dan dilebihkan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas nabi-nabi yang lain. Dijadikan Allah dia menjadi penghulu segala manusia dan tidak diakui Allah kesempurnaan iman dengan syahadah keesaan saja, yaitu mengucapkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah sebelum disambung dengan syahadah Rasul, yaitu mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Diharuskannya seluruh makhluk membenarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam segala perhabaran yang dikabarkannya tentang urusan dunia dan akhirat. Dan tidak diterima Allah iman seseorang hamba Allah sebelum beriman dengan apa yang dikabarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal sesudah mati. Yaitu yang pertamanya, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini adalah dua pribadi yang hebat menakutkan, mendudukkan dengan baik akan hamba Allah dalam kuburnya dengan ruh dan jasad. Lalu menanyakan tentang keesaan, keyakinan dan risalah dengan mengatakan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Kedua malaikat itu adalah pembawa cobaan di dalam kubur. Pertanyaannya tadi adalah cobaan pertama sesudah mati, dan bahwa diimani dengan adanya azab kubur.
Dan Allah itu benar, hukumnya adil menurut sekehendaknya atas tubuh dan ruh. Dan bahwa diimani dengan adanya timbangan-timbangan amal yang mempunyai 2 daun dan lidah timbangan. Tentang besarnya adalah seumpama lapisan langit dan bumi, yang ditimbang padanya segala amalan dengan kehendak Allah Ta'ala, yang pokok pada masa itu, meskipun seberat semut yang kecil dan biji-bijian yang halus, adalah untuk membuktikan kesempurnaan keadilan Allah. Dan diletakkan lembaran amal yang baik dalam bentuk yang bagus pada daun timbangan dari cahaya. Lalu beratlah timbangan dengan amalan itu, menurut derajatnya di sisi Allah Ta'ala dengan karunia-Nya, dan dilemparkanlah lembaran amal yang keji dalam bentuk yang buruk pada daun timbangan kegelapan. Maka ringanlah daun timbangan itu dengan keadilan Allah. Dan bahwa diimani bahwa titian Siratal Mustaqim itu benar adanya, yaitu titian yang memanjang melalui neraka jahanam, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, terpeleset kaki orang-orang kafir di atasnya dengan hukum Allah Ta'ala. Lalu mereka jatuh tersungkur ke dalam neraka, dan tetaplah di atasnya kaki orang-orang mukmin dengan kurnia Allah. Lalu mereka dibawa ke negeri ketetapan, sorga. Dan bahwa diimani dengan al-audul al-mawru'ud, yaitu kolam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang-orang mukmin akan minum padanya sebelum masuk sorga dan sesudah melewati titian Siratal Mustaqim. Barang siapa meminum padanya sekali minum, maka tidak akan haus sesudahnya lagi selama-lamanya. Kolam itu lebarnya seperjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Sekelilingnya cerek-cerek, jumlahnya sebanyak bintang di langit. Dalam kolam itu terdapat 2 pancuran yang memancur padanya air dari sungai Al-Kautsar. Dan bahwa diimani dengan hitungan amalan dan berlebih kurangnya manusia di dalam perhitungan penghisaban itu yang terbagi kepada orang yang diminta keterangan pada hitungan amalan, yang diperlunak pada hitungan amalan, dan orang yang masuk sorga tanpa hitungan amalan, yaitu orang-orang muqarrabun, orang-orang yang mendekati Allah dengan beramalan banyak. Maka Allah menanyakan siapa yang dikehendaki Allah dari para nabi tentang penyampaian risalah, dan siapa yang dikehendaki Allah dari orang-orang kafir tentang pendustaan mereka kepada rasul-rasul. Allah menanyakan orang-orang yang berbuat bid'ah dari sunnah dan menanyakan orang muslim tentang amalan. Dan bahwa diimani bahwa orang yang berkeyakinan itu dikeluarkan dari neraka sesudah habis penyiksaan, sehingga tidak tinggal di dalam neraka jahanam seorang pun yang berkeyakinan dengan karunia Allah Ta'ala. Maka tidak ada orang yang berkeyakinan kekal dalam neraka. Dan bahwa diimani akan memperoleh syafaah, restu nabi-nabi, kemudian syafaah, restu ulama-ulama, kemudian syafaah, restu syuhada, kemudian syafaah, restu orang mukmin yang lain menurut kemegahan dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Dan orang mukmin lainnya yang tak ada baginya yang memberikan syafaah, restu, maka dia dikeluarkan dari neraka dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Maka tak ada seorang manusia pun yang kekal dalam neraka. Siapa saja yang dalam hatinya ada seberat biji sawi keimanan akan dikeluarkan dari neraka itu. Dan bahwa diimani kelebihan para sahabat dan urutannya, bahwa manusia yang terutama sesudah Nabi SAW ialah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, diridai Allah kiranya mereka itu sekalian. Dan sesungguhnya hendaklah berbaik sangka dengan sekalian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberi pujian kepada mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pujian kepada mereka itu sekalian. Semuanya itu
termasuk di antara apa yang dibawakan hadits dan disaksikan oleh kata-kata peninggalan dari sahabat dan orang-orang yang terdahulu. Atsar. Barang siapa mempercayai yang demikian itu dengan penuh keyakinan, maka adalah Allah di antara ahli kebenaran, pendukung sunnah, terpisah dari rombongan kesesatan dan golongan yang mengada-ada. Kepada Allah Ta'ala kita meminta kesempurnaan keyakinan dan kebagusan ketetapan dalam agama, untuk kita sendiri dan untuk kaum muslimin seluruhnya dengan rahmat Allah. Allah amat mengasihani dari segala yang mengasihani. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada penghulu kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada semua hamba Allah yang pilihan. Pasal kedua, tentang cara berangsur-angsur memberi petunjuk dan susunan tingkatan keiktikatan keyakinan. Ketahuilah kiranya bahwa apa yang telah kami sebutkan itu mengenai penjelasan keyakinan, maka sewajarnya lah didahulukan kepada anak-anak pada awal pertumbuhannya, supaya dihafalnya dengan baik. Kemudian senantiasalah terbuka pengertiannya nanti sedikit demi sedikit waktu dia telah besar. Jadi permulaannya dengan menghafal, kemudian memahami, kemudian berkeyakinan, meyakini dan membenarkan. Dan yang demikian termasuk hal yang berhasil pada anak-anak dengan tidak memerlukan dalil. Maka di antara karunia Allah Ta'ala ke dalam hati manusia ialah bahwa terbukanya pada awal kejadiannya kepada iman tanpa memerlukan kepada alasan dan dalil. Bagaimanakah yang demikian itu dapat dibantah? Seluruh keyakinan orang awam permulaannya adalah ajaran dan menurut semata-mata. Memang keyakinan yang hasil dengan semata-mata menurut, tidak luput pada mulanya dari kelemahan, dengan pengertian mungkin hilang bila datang lawannya. Dari itu harus dikuatkan dan ditetap teguhkan dalam jiwa anak-anak dan orang awam, sehingga meresap dan tidak goyang lagi. Jalan menguatkan dan menetapkannya tidaklah dengan mengajarkan cara berdebat dan berilmu kalam, berkata-kata, tetapi adalah dengan memperbanyak pembacaan Al-Quran serta tafsirnya, membaca hadits dan pengertiannya, dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala macam ibadah. Dengan demikian, maka keyakinan itu senantiasa bertambah meresap dengan dalil-dalil Al-Quran dan keterangannya yang mengetuk anak telinganya, dan dengan kesaksian hadits dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, dan dengan sinaran cahaya gemilang dari segala ibadah dan tugas-tugasnya, dan dengan menjalar kepadanya dari menyaksikan orang-orang solih dan duduk-duduk dengan mereka tanda pendengaran dan sikap mereka pada merendahkan diri, takut dan ketetapan hati kepada Allah Ta'ala. Maka adalah permulaan ajaran keimanan itu laksana penyebaran benih ke dalam dada. Dan sebab-sebab yang tersebut tadi adalah laksana penyiraman dan pemeliharaan benih itu, sehingga tumbuh benih itu kuat dan tinggi, menjadi sepohon kayu yang baik kuat, urat tunggangnya di bumi dan cabangnya di langit. Dan hendaklah pendengaran anak-anak itu dijaga dengan sebaik-baiknya dari berbantah dan berilmu kalam, berkata-kata. Sebab kekacauan yang ditimbulkan oleh perdebatan itu lebih banyak daripada pendidikan yang dihasilkannya. Dan apa yang dirusakannya adalah lebih banyak daripada yang diperbaikinya. Bahkan menguatkan keimanan dengan perdebatan itu menyerupai dengan memukul batang kayu dengan palu besi, karena mengharap bertambah kuatnya dengan bertambah banyak bahagian-bahagiannya. Dan kadang-kadang perbuatan itu membinasakan dan merusakkan batang kayu itu. Dan inilah yang banyak kejadian. Kesaksian membuktikan demikian dengan tegas. Dan ambillah itu menjadi bukti yang dapat dipersaksikan dengan mata.
Maka ambillah perbandingan antara keyakinan akidah orang-orang soleh dan bertakwa dari kebanyakan manusia dengan keyakinan orang-orang ahli ilmu kalam, berkata-kata, dan perdebatan. Maka akan kita jumpai bahwa keyakinan orang awam itu tetap seperti bukit yang tinggi, tidak dapat diumbang-ambingkan oleh angin topan dan halilintar. Dan keyakinan ahli ilmu kalam, berkata-kata, yang menjaga keyakinannya dengan bermacam-macam perdebatan, adalah seumpama seutas benang yang terlepas di udara, ditiupkan angin ke sana-sini. Kecuali orang-orang yang mendengar dalil keyakinan dari ahli-ahli ilmu kalam lalu dipegangnya secara yakin, taklid turut-menurut. Sebagaimana dipegangnya keyakinan itu sendiri secara yakin, menurut, karena tak ada bedanya pada berkeyakinan antara mempelajari dalil atau mempelajari keyakinan itu tanpa dalil. Maka mempelajari dalil itu adalah satu hal dan mencari dalil dengan pemikiran adalah hal lain pula yang lebih jauh daripadanya. Seorang anak kecil, apabila terjadi dalam perkembangan hidupnya di atas keyakinan ini, jika dia berkecimpung dalam usaha keduniaan, maka tak terbuka baginya selain dari keyakinan tadi. Tetapi ia selamat di akhirat dengan keyakinan ahli kebenaran itu. Sebab agama itu sendiri tidak memberatkan kepada orang-orang Arab yang sederhana pengetahuannya, lebih banyak dari membenarkan dengan keyakinan akan yang jelas-jelas saja dari keyakinan itu. Adapun pembahasan, pemeriksaan dan pengaturan dalil-dalil yang berat-berat, maka tidaklah sekali-kali mereka itu diberatkan. Jika ia bermaksud menjadi orang yang menuju ke jalan akhirat dan mendapat pertolongan petunjuk taufik sehingga ia berbanyak amal, selalu bertakwa, mencegah diri dari hawa nafsu, selalu melatih diri dan berzihad melawan hawa nafsu, bermujahadah, niscaya terbukalah baginya pintu hidayah. Tersingkaplah segala hakikat makna dari keyakinan ini dengan cahaya ilahi yang dicurahkan dalam hatinya dengan sebab melawan hawa nafsu itu. Untuk pembuktian atas janji Allah yang maha mulia dan maha besar dengan firman-Nya, dan mereka yang berjihad untuk melawan hawa nafsu untuk kami, sesungguhnya kami tunjukkan jalan kami kepada mereka. Bahwasanya Allah itu beserta orang yang berbuat baik. Surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Itulah mutiara yang amat berharga, yang menjadi tujuan dari keimanan orang-orang yang sidik benar dan orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan kepadanya lah diisyaratkan rahasia kebesaran yang terpendam dalam dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sehingga dia terpandang lebih mulia dari orang-orang lain. Terbukanya satu rahasia itu, bahkan semua rahasia-rahasia itu, mempunyai tingkat menurut tingkat kesungguhannya, tingkat kebatinannya tentang kebersihan dan kesucian dari selain Allah Ta'ala dan tentang memperoleh cahaya dengan cahaya keyakinan. Dan yang demikian itu adalah seperti berlebih kurangnya pengetahuan manusia tentang rahasia ilmu kedokteran, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Karena berlainan yang demikian dengan berlainannya keyakinan dan kejadian diri yang suci bersih tentang kecerdikan dan kepintaran, maka sebagaimana tingkat-tingkat itu tidak terhingga, maka begitu pula lah ini. Masalah kalau Anda tanyakan mempelajari cara berdebat dan ilmu kalam, berkata-kata, itu tercela, seperti mempelajari ilmu bintang atau dibolehkan atau disunatkan, maka ketahuilah bahwa manusia dalam hal ini mempunyai hal di luar batas dan berlebih-lebihan dalam beberapa segi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa mempelajari berdebat dan ilmu kalam, berkata-kata, itu bid'ah dan haram.
Dan bahwa hamba Allah itu jika dia menjumpai Allah dengan seluruh dosanya selain syirik mempersekutukan Allah adalah lebih baik baginya daripada menjumpainya dengan ilmu kalam berkata-kata. Di antaranya ada yang mengatakan wajib dan fardu. Ada kalanya secara fardu kifayah. Jika ada satu orang yang mengerjakannya maka selesai urusan itu, atau fardu ain wajib dikerjakan. Dan ilmu kalam itu seutama-utama ilmu dan setinggi-tinggi penghampiran diri kepada Allah. Karena ilmu itu meyakinkan bagi ilmu keesaan dan mempertahankan agama Allah Ta'ala. Dan kepada pengharaman ialah mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Sufyan dan seluruh salaf, ulama terdahulu dari ahli hadits. Berkata Ibnu Abdil A'la radhiyallahu anhu, saya mendengar Syafi'i radhiyallahu anhu. Pada hari dia berdebat dengan Hafsul Fat, seorang ahli ilmu kalam, berkata-kata dari golongan Mu'tazilah, golongan yang menelan mentah-mentah arti dari Al-Quran tanpa pemikiran, mengatakan, lebih baik bagi seorang hamba Allah bertemu dengan Allah dengan segala dosa selain dari syirik daripada bertemu dengan Allah dengan sesuatu daripada ilmu kalam Allah. Dan saya sudah mendengar dari Hafsul Fat tadi, kata-kata yang tak sanggup saya menceritakannya. Berkata Ibnu Abdil A'la pula, saya sudah melihat dari ahli ilmu kalam, berkata-kata itu sesuatu yang saya tidak menyangkanya sama sekali. Dan untuk seorang hamba Allah itu, lebih baik mendapat percobaan dengan segala yang dilarang Allah selain dari syirik, daripada memandang pada ilmu kalam. Berkata Al-Karabisi radhiyallahu anhu, bahwa pernah Syafi'i radhiyallahu anhu ditanyakan orang mengenai sesuatu dari ilmu kalam. Maka beliau marah, seraya berkata, tanyakanlah tentang ini kepada Hafsul Fat dan kawan-kawannya, orang-orang yang telah dihinakan Tuhan. Ketika Syafi'i radhiyallahu anhu sakit, lalu datang kepadanya Hafsul Fat seraya bertanya kepadanya, siapakah saya ini? Maka menjawab Syafi'i, Hafsul Fat, tidak dipelihara dan dipimpin engkau oleh Allah sebelum engkau bertaubat dari paham yang engkau anut sekarang. Berkata Syafi'i lagi, jikalau tahulah manusia apa yang di dalam ilmu kalam itu dari bermacam-macam hawa nafsu, maka akan larilah mereka daripadanya seperti larinya dari singa. Berkata lagi Syafi'i, apabila engkau mendengar seseorang mengatakan nama ialah yang dinamakan atau bukan yang dinamakan, maka naik saksilah bahwa orang tersebut termasuk ahli ilmu kalam dan tak ada agama bagi orang itu. Berkata Az-Zafarani, kata Syafi'i, hukumanku pada orang-orang ilmu kalam, berkata-kata itu dipukul dengan pelepah kurma dan dibawa berkeliling pada kabilah-kabilah dan puak-puak. Dan dikatakan inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Berkata Ahmad bin Hanbal, orang ilmu kalam, berkata-kata itu tidak akan memperoleh kemenangan selama-lamanya. Hampir kita tidak melihat seorang pun yang memperhatikan ilmu kalam, berkata-kata itu, melainkan di dalam hatinya terdapat keraguan-raguan. Begitu benar Ahmad bin Hanbal mencela ilmu kalam, berkata-kata itu, sampai ia tidak mau bercakap-cakap dengan Al-Harits Al-Muhasibi, seorang yang zuhud dan wara. Karena Al-Harits mengarang sebuah kitab untuk menentang kaum bid'ah. Berkata Ahmad bin Hanbal kepada Al-Harits itu, kasihan saudara, bukankah saudara menceritakan mula-mula kebid'ahan yang diada-adakan mereka itu, kemudian saudara menolaknya? Bukankah saudara dengan karangan saudara itu membawa manusia kepada membaca bid'ah dan berpikir kepada yang syubhat, diragukan, lalu terbawalah mereka kepada berpendapat dan membahas?
Berkata Ahmad radhiyallahu anhu, ulama kalam itu adalah orang-orang zindik Islam pada dahir dan kafir pada batin. Berkata Malik radhiyallahu anhu, tidakkah engkau melihat bila datang orang yang lebih pandai berdebat daripadanya, adakah ia meninggalkan agamanya tiap-tiap hari untuk agama baru? Maksud Malik bahwa perkataan orang-orang yang melawan hawa nafsu itu selalu berlebih kurang. Berkata Malik radhiyallahu anhu pula, tak boleh menjadi saksi ahli bidah dan hawa nafsu. Maka berkata sebahagian temannya dalam menafsirkan perkataan Malik tadi, bahwa yang dimaksudkannya dengan ahli hawa nafsu itu ialah ahli ilmu kalam atas aliran manapun mereka berada. Berkata Abu Yusuf, barang siapa mempelajari ilmu kalam, maka ia menjadi zindik Islam pada dahir dan kafir pada batin. Berkata Al-Hasan, janganlah engkau berdebatan dengan ahli hawa nafsu. Janganlah duduk-duduk bersama mereka dan janganlah mendengar apa-apa dari mereka. Telah sepakat orang-orang terdahulu dari ahli hadits atas ini. Dan tak terhingga banyaknya peringatan-peringatan yang keras yang datang dari mereka.